Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep pendidikan yang terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Sebelumnya saya akan membacakan ayat dan arti Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبور فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبور قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia suamimu adalah Tuhanku, dia telah memperlakukanku dengan baik, sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamismu koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika dia suamimu perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat.
Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istriku. Mohonlah ampunan atas dosamu karena engkau termasuk orang yang bersalah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan bahawa turunnya surat Yusuf secara umum dilatar belakangi oleh permintaan para sahabat agar Rasulullah menyampaikan kisah-kisah yang mengandung ibrah atau pelajaran serta pertanyaan kaum Yahudi yang ingin menguji kebenaran kenabian beliau dengan menanyakan kisah Nabi Yusuf. Maka Allah menurunkan surat Yusuf sebagai kisah terbaik, lengkap dan penuh hikmah. Adapun ayat 23 sampai 29 secara khusus menceritakan ujian berat yang dialami Nabi Yusuf ketika digoda oleh isteri Al-Aziz atau yang disebut dengan Zulaikha. Kisah ini tidak memiliki sebab turun yang spesifik, tetapi menjadi bagian dari tujuan besar diturunkannya surat ini, yaitu untuk memberikan pelajaran tentang menjaga kehormatan diri, keimanan, kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi godaan. Selain itu, ayat-ayat ini juga berfungsi untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan dakwah, serta menjadi bukti bahawa Al-Quran berasal dari wahyu Allah kerana memuat kisah yang tidak diketahui oleh masyarakat Arab saat itu. Selanjutnya yaitu dengan demikian, asbabun nuzul ayat 23 sampai 29 bersifat umum, yaitu sebagai bagian dari kisah edukatif yang diturunkan untuk memberikan ibrah atau pelajaran moral dan bersifat spiritual, bukan kerana peristiwa langsung yang terjadi di masa turunnya wahyu. Selanjutnya yaitu nilai-nilai terbaru yang terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Yang pertama adalah pendidikan menjaga kehormatan diri atau iffah. Dalam kisah ini, Nabi Yusuf AS menunjukkan keteguhan luar biasa ketika menolak godaan Zulaikha, meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit. Hal ini mengajarkan bahawa setiap individu harus memiliki kemampuan menjaga diri dari perbuatan maksiat, terutama ketika tidak ada orang lain yang melihat. Pendidikan tentang iffah sangat penting untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan memiliki integritas tinggi. Kedua yaitu pendidikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ucapan Nabi Yusuf yang berlindung kepada Allah menunjukkan bahawa iman menjadi benteng utama dalam menghadapi godaan. Ini mengajarkan bahawa seseorang yang memiliki kesadaran akan pengawasan Allah akan lebih mudah menghindari perbuatan dosa. Oleh kerana itu, pendidikan harus menanamkan nilai ketakwaan sejak dini agar terbentuk pribadi yang selalu merasa dekat dengan Allah. Yang ketiga yaitu pendidikan pengendalian diri. Nabi Yusuf mampu menahan hawa nafsunya meskipun secara manusiawi ia memiliki dorongan tersebut. Ini menunjukkan bahawa pengendalian diri adalah kunci dalam menghadapi berbagai godaan kehidupan. Dalam konteks pendidikan, kemampuan ini sangat penting agar peserta didik mampu mengambil keputusan yang bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Nilai yang keempat yaitu pendidikan amanah dan membalas kebaikan. Nabi Yusuf menolak ajakan tersebut juga kerana tidak ingin mengkhianati tuannya yang telah berbuat baik kepadanya. Hal ini mengajarkan pentingnya menjaga kepercayaan dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Pendidikan nilai ini akan melahirkan pribadi yang jujur, setia dan dapat dipercaya dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu nilai yang kelima adalah pendidikan kejujuran dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Ketika dituduh, Nabi Yusuf tidak tinggal diam tetapi dengan tegas menjelaskan bahawa dirinya tidak bersalah. Ini menunjukkan bahawa kejujuran harus diiringi dengan keberanian. Dalam pendidikan, nilai ini penting untuk membentuk karakter peserta didik yang berintegritas dan tidak takut membela kebenaran. Dan yang terakhir yaitu nilai pendidikan keadilan dan objektivitas. Dalam kisah tersebut, keputusan tidak diambil berdasarkan ketuduhan semata, tetapi melalui bukti yang jelas iaitu robekan baju Nabi Yusuf. Ini mengajarkan pentingnya bersikap adil dan objektif dalam menilai suatu permasalahan. Dalam dunia pendidikan, nilai ini sangat penting agar peserta didik tidak mudah menghakimi tanpa fakta yang benar. Baik, sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.